Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama atas nama Muhammad Fajri Talib, yang kedua Muhammad Siraj Al-Zikri, yang ketiga Muhammad Gusairin, yang keempat Tirsa, yang kelima Suci Aziza, yang keenam Maryam, dan yang ketujuh Al-Maksumi Jawi. Akan mempresentasikan materi kami yang berjudul proses pembuatan triplex kayu jati tercepat di dunia. Baik, langsung saja saya sebagai yang mengisi suara atas nama Muhammad Fajri Talib akan membacakan sendiri. Nothing could stop me longing for your eyes. I won't let it die. I can feel you when you're not around. Plywood atau disebut juga dengan triplex atau kayu jati ini muncul sudah lama. Menurut Georger dari tahun 2007, kayu lapis ini dibuat sejak ribuan tahun lalu. Beberapa sumber mengatakan kayu lapis pertama kali dibuat di Mesir sekitar 2000-an tahun lalu yang ketika manusia menulis lembaran kayu yang tipis. Berdasarkan definisinya, kayu lapis adalah kayu yang terbuat dari susunan veneer, yaitu kayu yang disayat menjadi lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran ini disusun dengan arah serat bersilangan dengan jumlah veneer ganjil mulai dari 3, 5, 7, sampai 9. Lembaran-lembaran tersebut biasanya diperoleh dari proses pengupasan kayu log secara rotasi. Dari proses ini diperoleh lembaran yang lebar dan panjang, ketebalan yang kecil dalam atau 0,3 mm sampai 3 mm. Dari konstruksi yang digunakan untuk membuat plywood atau triplex, maka bahan ini sangat tahan terhadap risiko pecah, melingkung, dan melintir yang tergantung pula pada ketebalannya. Langsung saja ke proses pembuatannya. Yang pertama itu dasarnya sama dengan proses pembuatan veneer kayu, karena plywood atau triplex terbuat dari lapisan beberapa lembar veneer. Pembuatan papan buatan, dalam hal ini multiplex, adalah lanjutan dari pembuatan veneer. Veneer merupakan lembaran tipis kayu yang dihasilkan melalui beberapa proses mesin. Ketebalannya pun bervariasi dan tergantung dari fungsi dan pemakaiannya. Arah serat kayu dan jenis permukaan veneer yang diperlukan oleh konsumen mempengaruhi metode kayu menjadi veneering. Oleh karena itu, saat ini beberapa metode untuk mendapatkan bentuk serat kayu tertentu dan juga memperoleh nilai ekonomisnya. Dari sebatang log veneer harus melalui beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama itu debarking adalah yang pertama untuk veneer adalah pengupasan kulit kayu hingga bersih, direbus atau di-steam dengan uap air panas sehingga menjadi lunak untuk memudahkan veneer ini dibentuk. Yang kedua itu serging. Yang kedua itu serging. Batang log dimasukkan ke mesin yang berfungsi untuk membuat log sebundar mungkin dan termasuk memangkas bagian-bagian log agar didapat rendemen yang baik. Dan contohnya itu mesin. Yang ketiga itu letting. Letting proses ini
dapat berbagai metode pernyataan antara lain rotary slice, quarter slice, flat slice, plain slice, dan lain-lain. Beberapa metode pembelahan kayu log sebelum dibuat menjadi triplex atau plywood. Yang pertama itu plain swan. Log dibelah mengikuti arah yang selalu sama. Metode paling efisien untuk kayu log yang berbentuk penampang bundar. Hasil permukaan arah serat bervariasi dari serat lurus ke serat berbunga. Yang kedua itu reef sawn. Sangat sulit dan lama dalam pelaksanaannya. Log dibelah dulu bagian tengah menjadi papan, lalu 4 potongan lainnya dibelah ke arah radial log. Yang ketiga itu quarter sawn. Diawali pembelahan menjadi 4 bagian ke arah pusat radius, lalu masing-masing bagian dibelah searah dengan radius kayu log. Masuk ke proses pengerjaan plywood. Yang pertama itu memilih log. Langkah pertama dalam pembuatan papan buatan adalah memilih log. Log dipilih berdasarkan kelurusan dan diameternya bundar atau tidak. Log yang baik untuk pembuatan plywood adalah yang bebas dari mata kayu. Yang kedua itu deburking hingga veneer drying. Dan pada proses ini sama persis seperti yang dijelaskan saat proses pembuatan veneer. Dari proses pembersihan kulit dan benda asing sampai proses pengupasan di rotary dan akhirnya masuk dalam drying machine. Yang ketiga itu gluing. Aplikasi bahan lem menggunakan roller, cutter system, dan lem yang digunakan dalam jenis ure mesin. Jenis lem mengandung formalitas diketahui kurang baik untuk kesehatan dan lingkungan, yang mana bahan kimia yang digunakan untuk membuat lem ini bisa mengakibatkan penyakit kanker. Yang keempat itu adalah pressing. Lapisan-lapisan veneer diatur di bawah mesin press dengan tekanan tinggi hingga ketebalan yang diinginkan. Mesin press plywood bisa memuat sekaligus untuk 50 lembar triplex atau plywood dalam sekali tekan selama 4 menit. Dengan jenis lem berbeda, pressing bisa dilakukan dengan 2 metode yang berbeda, yaitu hot press dan cold press. Hot press lazim digunakan untuk plywood dengan bahan baku softwood dengan suhu mencapai 120 derajat Celcius selama hampir 10 menit. Yang cold press yaitu dilakukan dengan alat tekan hidrolik atau putar. Jenis lem yang digunakan biasanya adalah resin atau rea formaldehyd yang memiliki proses pengiriman lebih lama, 4-24 jam. Dan yang keempat itu cutting atau sanding. Lembaran-lembaran plywood yang telah kering kemudian dipotong sesuai dengan ukuran standar arah panjang dan lebar. Plywood dihaluskan dengan mesin amplas dan dicacatkan, produksi dibersihkan atau diperbaiki. Ada tambahan satu yang keenam yaitu quality control and packing. Grade kualitas pada plywood yang digunakan dikenal dengan standar kualitas A hingga C. A mewakili kualitas
paling tinggi dan C. Kualitas paling rendah. Standar kualitas dan pelewat antara lain tidak terdapat overlap, veneer atau terkelupas, warna dan serat kayu, dan akurasi ketebalan pelewat atau triplex. Kayu lapis memiliki klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, custom grades, kedua, good grades, yang ketiga, sound dan outlast grades, yang keempat, breaking grades. Keuntungan menggunakan pelewat. Yang pertama, kembang susut pada arah memanjang melebar jauh lebih kecil sehingga merupakan bahan yang memiliki stabilitas dimensi yang lebih baik. 2. Mempunyai ketahanan lebih besar terhadap belahan dan retak. 3. Memungkinkan penggunaan lembaran papan yang lebih besar. Yang keempat, memungkinkan penggunaan lembaran papan bentuk kurva. Yang kelima, memungkinkan kayu lapis digunakan lebih efisien. Dan yang keenam, mampu menahan paku dan scrap lebih baik. Baik, itulah materi kami yang saya bacakan tadi. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.